Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Video kali ini pendidikan agama Islam dan budi pekerti membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Pertama, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang ketiga. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab itu mengandung perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, kitab ini diturunkan kepada para rasul. Saya sudah menjelaskan ke kalian bahwasanya apa itu perbedaan rasul dan nabi. Jadi kalau rasul memang dituntut untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan firman Allah kepada umatnya, sehingga rasul tugasnya membawa kitab ini adalah sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Buku panduan hidup itu ada buku panduannya. Kalian beli motor aja ada buku panduan. Kalian beli HP, handphone, itu ada di dashboardnya, ada buku panduannya, caranya bagaimana. Begitupun juga hidup. Buku panduan hidup kita adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini. Salah satunya adalah Al-Qur'an yang kita percaya sekarang adalah Al-Qur'an. Firman Allah seperti dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Sini, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin adanya kehidupan akhirat. Jadi wama unzil min qablik, yang diturunkan sebelum kalian. Jadi sebelum Al-Quran ini Allah sudah menurunkan kitab-kitab yang diturunkan di masa Nabi. Nanti akan kita bahas di sana ya. Jadi sudah diturunkan Zabur, Taurat, Injil sesuai pada zamannya ya. Jadi kita juga harus menyimaknya, bukan hanya Al-Quran saja, tapi wama unzila min qablik, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Oke, yang pertama kita bahas kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Isinya apa? Adalah hukum-hukum syariat agama yang ada pada zaman Nabi Musa. Jadi pada zamannya Nabi Musa sudah diberikan syariat agama, ketentuan agama, gimana cara beribadahnya, gimana cara apa yang dilarang pada zaman Nabi Musa. Jadi sudah berbeda dengan kitab Al-Quran. Jadi untuk Taurat sendiri sudah ada hukum-hukum syariat agamanya. Seperti dalam firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Nah, di sini terjemahan ini menunjukkan bahwasanya dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi. Jadi hukum-hukum syariat, aturan-aturan orang Yahudi zaman Nabi Musa sudah ditentukan di kitab Taurat tersebut ya. Kitab yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi tentang apa? Doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Jadi di kitab Zabur ini tidak berisi syariat. Karena apa? Syariatnya Nabi Daud ini masih mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam, jadi masih ikut Taurat ya. Jadi untuk kitab Zabur tidak diberisi syariat-syariat karena syariatnya masih mengikuti Nabi Musa atau mengikuti syariat kitab Taurat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard laqad faddalna ba'dan nabiyyina wa atayna Dawuda zabura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan bagi bagian nabi-nabi itu atas bagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Karena Nabi Daud ini masih sezaman dengan Nabi Musa ketika itu, jadi untuk syariatnya tetap mengikuti Nabi Musa, tapi
Nabi Daud diberikan kitab yang isinya hanya doa-doa, zikir, nasihat, dan hikmah. Ya. Yang ketiga, kitab Injil. Ya, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isinya tentang seruan bertauhid kepada Allah. Jadi meyakini bahwasanya Tuhan kita ada Allah. Tauhid itu adalah seperti itu. Tauhid adalah ilmu atau keyakinan bahwasanya Tuhan kita. Jadi ilmu ketuhanan. Tauhid itu adalah ilmu ketuhanan. Ya. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ. Ya. Dan kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil. Jadi seperti ini zamannya Nabi Isa atau kitab Injil ini meyakini adanya Taurat. Nah, meyakini adanya Taurat dan menggunakan ajaran-ajaran Injil. Jadi secara tauhid menggunakan ajaran-ajaran Injil. Ya, yang terakhir yang kita yakini sekarang adalah di kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Agung Muhammad SAW. Isinya berupa syariat yang menghapus bagian isi kitab-kitab terdahulu yang tidak sesuai dengan zaman. Kitab Al-Quran ini abadi, berlaku untuk sepanjang masa sebab isinya lengkap, menyeluruh, universal, dan dapat menjawab permasalahan yang terjadi sepanjang masa. Jadi yang kitab-kitab terdahulu yang sudah tidak relevan direvisi total oleh Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini sudah bisa digunakan untuk sepanjang masa, sehingga kitab Al-Quran adalah kitab yang terakhir karena diturunkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu baginda Agung Muhammad SAW. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 213, manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak, dan Allah selalu memberikan petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya setiap nabi, setiap zamannya diberikan kitab-kitab untuk menunjukkan keagungan Allah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan umat di zaman tersebut. Oke. Yang terakhir, selain kitab-kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf itu berupa lembaran-lembaran terpisah, jadi tidak berupa bentuk kitab, tapi itu tetap kalam Allah. Jadi suhuf ini diturunkan kepada Nabi Syed. Nabi Syed adalah anak dari Nabi Adam. Ada 50 suhuf, kemudian Nabi Idris ada 30 suhuf, Nabi Ibrahim ada 10 suhuf, dan Nabi Musa ada 10 suhuf. Seperti dalam firman Allah, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbika fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi mereka ini diberikan suhuf-suhuf, ya. Seperti yang jelas yang artinya sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam kitab-kitab dahulu, yaitu suhufnya, lembaran-lembarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi persamaan isi kitab dan suhuf terdapat persamaannya bersama. Yang pertama yaitu keimanan. Semua kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul pasti mengajarkan tentang keesaan Allah. Syariatnya, hukum-hukum pokok seperti larangan zina, membunuh manusia, mencuri itu juga sama. Sejarah keterangan tentang kisah para nabi dan umat-umat terdahulu. Oke. Untuk sikap perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di sini kita harus bagaimana? Dengan menunjukkan keimanan kita kepada kitab-kitab Allah, mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah, meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama, meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia, menjalani hidup hanya untuk beribadah. Nah, cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Untuk tugasnya langsung saya berikan nanti di Google Classroom kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.